kita semua. Biar di pagi hari ini kita tetap semangat dan kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus memelihara kita sepanjang malam. Dan pagi hari ini mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Dari Kidung Jemaat nomor 406. Anak-anak Ibu, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yang sudah mengaruniakan kehidupan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan baca firman Tuhan ini dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 dengan judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah
dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak ibu, di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, dikatakan bahwa ada 10 orang yang menderita sakit kusta. Tahukah anak-anak ibu bahwa sakit kusta pada masa itu adalah penyakit yang menjijikkan bagi orang Israel. Dan pada saat itu mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka berteriak, memanggil nama Tuhan Yesus. Mereka minta dikasihani. Dan saat itu Tuhan Yesus memandang mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan ketika mereka di tengah jalan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Nah, anak-anak ibu, dari 10 orang yang semuanya sudah menjadi sembuh dari sakit kustanya, ternyata hanya 1 orang yang datang kembali menjumpai Tuhan Yesus. Ia memuliakan Tuhan. Ia adalah seorang Samaria. Ia adalah orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika ia telah sadar bahwa ia sudah sembuh dari sakit kustanya, dia langsung kembali menjumpai Tuhan Yesus. Kemanakah yang 9 orang tadi? Yang 9 orang tadi adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka langsung pergi. Mereka tidak datang kembali untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyembuhkan dia. Tetapi yang 1 orang tadi, dia mau memuliakan Allah. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, yang manakah yang kita mau ikuti? Yang 9 orang atau yang 1 orang? Tentu Tuhan mau kita mengikuti teladan seorang Samaria yang tahu berterima kasih. Anak-anak ibu, kepada siapa sajakah kita harus berterima kasih? Yang pertama, ketika kita merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu berterima kasih kepada Tuhan. Bangun pagi, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Menyanyikan pujian. Mau tidur malam, kita juga bersyukur. Karena sepanjang hari Tuhan sudah berkati. Dan Tuhan sangat senang kepada anak-anaknya yang selalu mengucap syukur. Dan jangan lupa, setiap orang yang melakukan kebaikan kepada kita, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Itulah anak-anak Tuhan yang selalu mau bersyukur. Jadi anak-anak ibu, pagi hari ini jangan lupa tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih juga selalu kepada orang-orang yang sudah menolong kita, kepada orang tua kita, kepada kakak, adik, atau siapapun yang memberikan pertolongan kepada kita. Jadilah pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan dan penolong dalam hidup kita. Biarlah kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Yang ku
Iya, baik anak-anak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau sudah memberkati hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan berkatilah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati orang tua kami, jagai mereka di pekerjaan, berikan terus kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, Tuhan juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan kami pun menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak Ibu, hari ini ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap sukacita. Mari mulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.